Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, sebelumnya saya Nadia Asri. Nama saya Andi Warhaya. Nama saya Andi Aura Nagita Sabrina. Nama saya Andi Syarunjani. Nama saya Muhammad Randi. Nama saya Andi Muhammad Akram Mahfud Maladi. Di sini kita akan memaparkan apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi komando atau terpusat itu. Di sini kita menjelaskan pengertian, kekurangan, kelebihan, bahkan kegunaan dari sistem ekonomi komando atau terpusat itu. So, check this out. Apakah kalian pernah mendengar mengenai sistem ekonomi komando? Di sini saya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi komando itu. Sistem ekonomi komando adalah sebuah sistem yang dimana pemerintah membuat semua kebijakan tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini mengakibatkan pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang penting. Dalam sistem ekonomi komando juga sebuah individu tidak memiliki hak kepemilikan. Ini disebabkan oleh semua sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki oleh sebuah negara. Sistem ekonomi komando juga disebut dengan sistem ekonomi yang terpadu dan terdominasi. Sebagian besar dari sistem ini dikendalikan oleh pemerintahan yang ikut serta dalam proses produksi dalam peralatan hingga ke fasilitasnya. Adapun negara yang mengikuti dan menganut sistem ekonomi komando ini antara lain Kuba, Vietnam, dan Korea Utara. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kegunaan dari sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando dibuat agar pemerintah bisa lebih kolektif secara mudah untuk mempunyai alat produksi agar tidak bergantung pada hukum permintaan atau penawaran yang bekerja dalam ekonomi pasar. Sistem ekonomi komando ini biasanya diabaikan dalam hukum ekonomi tradisional. Selain itu, sistem ekonomi komando ini juga dilakukan dengan melalui sebuah pembatasan pada aktivitas ekonomi yang dikerjakan bagi anggota masyarakat. Negara yang menerapkan sistem ekonomi komando ini adalah diantaranya Korea Utara, Vietnam, dan Kuba. Baiklah, saya di sini akan menyebutkan ciri-ciri dari sistem ekonomi komando. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi komando tersebut yaitu yang pertama, kekuasaan tertinggi sistem ekonomi komando dipegang oleh pihak pemerintah. Yang kedua, semua sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara. Yang ketiga, individu hampir tidak mempunyai hak kepemilikan dalam sumber daya ekonomi. Yang keempat, tingkat harga dan bunga ditentukan pemerintah. Yang kelima, kebebasan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sangat terbatas. Yang keenam, regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan pemerintah. Yang ketujuh, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur pemerintah. Yang kedelapan, semua warga negara maupun masyarakat ialah karyawan untuk negara. Yang kesembilan, inisiatif dan hak kepemilikan pribadi dibatasi. Dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu pihak swasta tidak mempunyai pengaruh dalam sistem ekonomi komando tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan sistem ekonomi komando. Kelebihan sistem ekonomi komando ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama, pemerintah lebih mudah melakukan pengawasan dan pengendalian harga barang di pasar. Yang kedua, pemerintah lebih mudah mengendalikan berbagai masalah ekonomi seperti tingginya pengangguran, kemiskinan, dan inflasi, dan lain-lain, sebab berperan sebagai pengontrol. Yang ketiga, pemerintah juga dapat menjaga kondisi ekonomi lebih stabil karena dilakukan berdasarkan desainnya. Yang keempat, tidak terjadi kesenjangan karena semua masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang relatif stabil. Yang kelima, pemerataan pendapatan dapat tercapai dan lebih jarang mengalami kondisi ekonomi yang krisis. Yang keenam, kesenjangan pendapatan, pengangguran, inflasi dapat ditangani lebih baik. Yang ketujuh, lebih mudah melakukan atau mengatasi kondisi ekonominya, tidak hanya pada produksi tapi juga pada distribusi dan konsumsi, karena pemerintah paham betul tentang arus barang dan jasa. Materi terakhir yaitu kekurangan sistem ekonomi komando. Kekurangan dari sistem ekonomi komando ada 7, yaitu hak individu tidak diakui karenanya. Meski seseorang memiliki kreativitas, hal ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, pemerintah memonopoli perekonomian, hingga kemudian pihak lain tidak diberikan kesempatan untuk ikut terlibat. Hal ini amat merugikan warga untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi cenderung lambat, meski pemerataan pendapatan bisa dicapai.
Karena perekonomian hanya dipegang oleh segelintir orang, maka kemajuan tidak kunjung dicapai. 4. Sistem pasar tergantung oleh kualitas pemerintahan. Yang kelima, sistem ekonomi komando menghambat inovasi. Yang keenam, praktik monopoli sering terjadi. Yang ketujuh, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya. Nah, itu tadi